Jadi apapun pekerjaanmu, apapun aktivitas kamu, mau mahasiswa, mau siswa, pastikan bahwa kamu berani ngonten karena itu akan ngebantu branding kita secara pekerjaan, secara attitude, secara nanti juga portofolionya juga akan kebentuk di situ. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Oke ya, dan tentunya untuk episode terbaru kali ini HG Podcast berkolaborasi dengan Lab Komunikasi dan Multimedia FDKI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Your voice, your future. Oke. Nah, tentunya untuk pertemuan kita pada hari ini juga nggak kalah seru nih dengan podcast kita yang minggu lalu ya, Kak Riji ya. Betul. Nah, tema kemarin itu tentang fatherhood. Nah, kalau sekarang ini nggak kalah seru, yaitu tentang Letih yang jarang terlihat di balik konsistensi kreator. Nah, tentunya juga ya untuk kita setiap podcast pastinya selalu mendatangkan narasumber yang spesial. Kira-kira siapa nih Kak Riji? Betul banget. Dan kira-kira untuk, karena ini kan konten kreator ya, kira-kira Iya. siapa nih yang bakal kita undangkan nih? Kira-kira siapa nih? Penasaran nggak? Penasaran Penasaran banget dong. Oke, langsung aja. Ini dia Kak Zainal Abidin. Halo, Kak Zainal. Halo Kak semuanya. Zainal. Salam kenal semuanya. Hari ini Boleh. teman-teman semuanya yang sedang menonton dimanapun berada. Sebelum perkenalkan, saya Zainal Abidin. Saya sebenarnya sekarang aktif sebagai content creator, tapi sebelumnya memang aktif juga sebagai digital marketer. Jadi emang orang di balik dunia kreatif ya. Jadi sekarang udah mulai masuk ke content creator dan mulai di 1 tahun belakangan ini saya fokus di bidang kuliner dan di Cirebon juga saya bahasanya masih pemula lah ya, 1 tahun lebih. Tapi alhamdulillah dengan strategi yang tepat sekaligus konten yang tepat juga bisa cepat naiknya walaupun baru mulai dalam waktu 1 tahun. Mungkin segitu dulu yang bisa Oke, di-share nih sebelum gampang lebih lagi dalam ya. Kita kesananya ulik lagi Iya, nih, siapa kita sih? gali lagi. Siapa sih Kak Zainal Abidin ini? Betul. Sepanjang tadi Kak Zainal kesini ada kendala nggak sih? Tadi kan hujan ya. Wah, luar biasa. Kalau kendala nggak ada lah ya. Aku kan Alhamdulillah. semangat banget nih mau datang ke HG Podcast ya Ini kan. spesial ya? Spesial, Sebelum 45. spesial banget. Kalau hujan apa itu udah biasa lah ya. Jadi oke. aman banget, lancar Oke, kok. aman ya. Sekarang juga keadaannya gimana Kak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Oke, semangat. Alhamdulillah ya. Pokoknya kita harus semangat terus. Nah, oke, gimana Kak Arizi? Iya, tapi sebelum kita lanjut nih, kita ucapin dulu dong selamat datang di HG Podcast untuk Mas Zainal. Pokoknya pada sore hari ini kita ngobrol santai-santai aja Mas. Siap. Tapi Oke. terkait kita bakalan ngulik gimana sih kisah di balik konten kreator ini gitu. Iya. Karena kan sahabat-sahabat HG Podcast dimanapun berada yang sedang menonton pasti penasaran nih Mas nih, Mm-mm. gimana sih gitu kan caranya menjadi konten kreator ataupun apa sih kisah di balik konten kreator yang sekarang ini lagi banyak berkembang gitu. Betul. Siap. Nanti aku share yang mungkin yang nggak banyak di share di tempat umum ya. Aku Betul. hanya share di HG Podcast doang. Wah ini Keren. tuh Gitu ya. untuk sahabat-sahabat HG Podcast dimanapun berada ini jangan sampai kelewatan episode kali ini. Soalnya ini cuma di-share di HG Podcast kata Mas Zainal ya. Ini jadi spesial banget pokoknya. Iya, betul. Nah, nih Mas Zainal, kalau tadi kan udah sempet dijelaskan ya untuk masuk ke dunia konten kreator ini kurang lebih 1 tahun ke belakang. Iya. Nah, untuk apa sih awal mula perjalanannya Mas Zainal nih bisa masuk ke dalam dunia konten kreator ini seperti apa sih Mas perjalanannya? Oke, untuk awal mula saya sebenarnya di balik kenapa saya bisa masuk jadi konten kreator dan kuliner, alasan sederhananya adalah karena saya tuh nggak ngerokok, Mas. Oh. Saya banyak jajan. Jadi mau cilok, mau darlung, mau itu dia jajanan pinggir jalan. Karena saya sering jajan, terus juga istri juga sering jajan juga. Akhirnya timbullah ide gimana kita biar jajannya gratis. Wah, ini Dari ide situ bagus. muncul gimana ya biar gratis ya. Oh iya, jadi konten kreator aja. Biar ketika bikin konten dikasih jajan gratis plus dibayar. Dari situlah akhirnya mulai tuh. Akhirnya saya mencoba buat oke deh, saya siap jadi konten kreator. Saya targetin 6 bulan udah ada endorse.
Wih, 6 Dan bulan ya. alhamdulillah 6 bulan ke-6 udah ada endorse beberapa yang masuk. Walaupun dibayar 50.000, 100.000 nggak apa-apa, yang penting awal. Berarti Iya, tapi seenggaknya bertahap. target udah apa tercapai ya Mas? Target untuk iya. 6 bulan Karena pertama. memang sebelumnya dunia saya kan emang di balik konten kreator. Iya. Jadi saya biasanya kalau di perusahaan tuh kan creative director. Jadi khusus untuk mengarahkan konten kreator. Iya. Nah, kalau di lapangannya saya sekarang udah mulai jadi konten kreatornya. udah berarti Kayak gitu. sebagai pelakunya ya Mas. Sebagai ya? pelakunya langsung. Oke, siap. Seperti itu cerita di balik layarnya. Iya, ini kayaknya cocok juga nih buat mahasiswa yang pengen jajan gratis. Benar. Ya nggak Betul, sih? Benar betul, banget. Ini juga ide buat saya juga Kak, karena kita sama-sama tidak apa merokok nih. Jadi Benar. kita sama-sama suka nyemil jajan kan. Ah. Daripada ngabisin uang, lebih Iya. baik kita gimana caranya. Jajan juga ngabisin uang sih sama. Iya, bener sih. yang Cuma kan sebenarnya kan- jajannya gimana caranya jajannya gratis. Iya, jajannya Jajannya gratis, sehat. yang sehat. Betul. Oh, nah itu teman-teman. Oke. Nah, aku juga pengen nanya nih Kak, kan Mm-mm. kita tuh mungkin kalau misalkan jadi content creator kan harus konsisten ya. Tadi Betul. kan kata Kak Zainal juga harus ada target. 6 Benar, bulan aja udah benar. ada Endorse yang masuk. endorse yang masuk. Nah gitu. Nah gimana sih caranya supaya kita tuh bisa konsisten gitu dalam membuat konten itu sendiri. Apalagi kan Iya. kita kan biasanya di balik itu suka nggak mood ya kan, ada masalah tersendiri lah. Terus gimana sih ini menurut Kak Zainal nih ya Oke. kan selama menjadi konten kreator agar konsisten dalam pembuatan si konten itu. Kalau untuk teman-teman yang mau mulai nih, baru mulai, bahasanya pemula, ya saya juga pemula, tapi tips dari saya yang sudah di lapangan, bahasanya sudah ketemu trik-triknya, lebih ke arah fokuskan ke tujuan teman-teman bikin konten sih sebenarnya. Jadi tujuan teman-teman bikin konten itu sebenarnya untuk apa? Walaupun ujung-ujungnya nanti kecuan ke pemasukan kita ya, income kita, tapi diusahakan mengubah niatnya tuh sebagai menyebarkan manfaat. Jadi jangan diniatkan membuat konten tuh hanya menjadi beban. Kalau nggak dapat uang saya nggak bikin konten, jangan kayak gitu. Tapi niatkan kita bahwa kalau kita bikin konten ada orang yang dapat manfaat dari konten kita. Nah niatnya kayak gitu dulu. Abis itu fokus ke nyebarin manfaatnya. Dari konten kita nih nyebarin manfaat apa nih? Oh orang-orang bisa tahu loh. Jadi rekomendasi ada jajanan yang tersembunyi di wilayah perjuangan misalkan. Oh orang bisa tahu loh ada jajanan enak di Kuningan di pelosok, ada manfaatnya gitu. Jadi konten kreator yang bisa konsisten itu konten kreator yang sebenarnya dia niatnya menyebar manfaat dan tahu tujuannya kemana sebenarnya ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya tetap fokusnya adalah ke uang, bahasanya kecuan ya. Tapi kalau bisa jangan fokus ke uangnya dulu, fokus ke kualitas konten kita, evaluasi konten kita, sama fokusnya itu menyebarkan manfaat. Walaupun yang disebarkan adalah hiburan, misalkan contoh kita cuma joget-joget dan semacamnya, tapi kalau orang lain terhibur berarti dapat manfaat dari kita. Itu sih yang bikin orang bukan beberapa ya, banyak konten kreator yang besar juga berawal dari situ. Atau sekedar hanya mungkin konten kreator yang make over ruangan, dia pun sebenarnya biasanya niatnya karena memang mau orang-orang biar tahu make over ruangan saya ini ternyata cuma 500.000 tapi hasilnya kayak 5 juta rupiah. Biasanya kayak gitu. Jadi balik lagi ke niat dari konten kreatornya itu sendiri kalau mau konsisten. Itu trik dari aku sih. Berarti Gitu. apa namanya tadi ya Kak Jainal, kita nih selaku konten kreator yang ingin memulai tadi jangan tujuannya tuh ke uangnya dulu gitu. Betul. Tapi bagaimana untuk kita menebarkan manfaat dari konten yang kita buat. Iya, Nanti ketika itu kita udah punya kualitas konten yang bagus, terus juga udah punya niat yang bagus, itu uang tuh akan Pasti ngikutin ngikut. berarti ya Mas ya. Betul. Oke. Betul, Nah betul. itu untuk sahabat-sahabat HG Podcast yang lagi nonton nih, nah jangan lupa tadi berarti niatnya dulu. Tadi jangan langsung karena uang. Kalau karena uang nanti bisa jadi sewaktu-waktu itu capek berhenti. Nah, Pusing sendiri. iya itu. Jadi betul. tujuannya jangan ke uang dulu ya Betul. Kak, kalau aku HP-nya cuma bahasanya Android-nya jelek, kameranya burik, HP-nya kentang. Nggak masalah karena konten sekarang yang viral tuh bukan dari kualitas si layar, tapi kualitas si konten sekarang. Kualitas konten dalam artian isi kontennya. Ada kok sekarang konten kreator yang HP-nya jelek, berawan, nggak kelihatan jelas, tapi dia rame. Kenapa? Karena dia unik dan beda dari yang lain kontennya. Jadi jangan pernah minder kalau teman-teman punya peralatan atau HP-nya tuh kurang Nah, gitulah. Yang penting semangat buat isi kontennya yang unik, yang kreatif gitu. Nah, benar apalagi Itu kan juga.
sekarang ya kalau di Indonesia kan lebih banyaknya ke humor ya Kak ya. Mm-mm. Nah gitu kayaknya lebih Hiburan. enak gitu kan ya untuk kontennya, apalagi untuk pemula mungkin kita coba-coba nggak sih Kak? Nah Bener. mungkin ada nggak sih tips and triknya untuk pemula and triknya? Oke. Kalau tips and trick buat teman-teman pemula nih yang baru mulai dari konten lah ya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya selain dari peralatan dan niat yang sudah disiapkan, kalau dari isi konten sendiri sebenarnya teman-teman nggak perlu ribet-ribet kayak yang ngeriset atau ngikutin orang tuh kayak mau bikin konten apa ya sekarang ya, atau ngikutin yang kayak udah terkenal atau seperti apa. Tapi tipsnya adalah ngikutin dari yang paling bisa dilakukan dulu di rumah dan atau di wilayah lingkungan sekitar kita ya. Misalkan lingkungan kita sekitar banyak peternakan, ya udah bikin konten soal peternakan. Lingkungan kita banyaknya adalah kebun-kebun hijau, ya udah bikin konten yang bisa pakai wilayah hijau-hijau misalkan kayak gitu. Jadi memanfaatkan lingkungan sekitar dan juga apa yang kita bisa. Kadang kalau untuk mengadakan yang nggak ada tuh bingung, kita stres. Jadi mungkin uangnya belum ada, akhirnya nggak bikin konten, atau nggak mood karena susah banget nge-create produksi kontennya, jadinya nggak bikin. Jadi kalau bisa sesederhana mungkin untuk bisa dieksekusi kontennya, karena sebagus-bagusnya konten kreator yang besar pun mereka pun kadang tidak bisa atau tidak bisa menjamin algoritma. Dan algoritma tuh bergerak selalu terupdate setiap harinya. Maka dari itu hal yang harus dilakukan adalah konsisten dan evaluasi sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pemula baru mulai, cobain berbagai format konten. Mungkin ada yang dari pertanyaan, ada yang kontennya langsung dikasih hooknya negatif, ada yang hooknya langsung jatuhin barang atau sobek-sobek kertas dan semacamnya. Tapi diusahakan mencoba berbagai format konten sampai akhirnya ketemu konten key-nya, konten winningnya tuh di mana. Karena saya pun sampai saat ini, walaupun saya udah tahu nih sekarang yang bulan sampai 3 bulan ke depan, bulan ini bagusnya tuh ternyata kontennya hooknya tuh hook negatif. Bisa jadi bulan ke-4 sampai bulan ke-6 tuh beda lagi, udah sepi pakai hook yang kayak gitu. Jadi harus evaluasi tiap sebulan atau enggak tiap 2 bulan 3 bulan harus ada evaluasi. Berarti kita juga selaku konten kreator tuh harus bisa pintar membaca situasi ya Mas ya. Benar. Itu yang apa Benar. yang akan terjadi gitu kan ke Setuju. depannya. Karena bisa aja sekarang yang lagi viralnya ini gitu. Benar. Tapi ketika bulan depan ataupun beberapa waktu yang akan datang itu tuh udah basi mungkin ya. Harus ganti ke yang baru. Dan Benar. kita tuh harus siap akan hal itu berarti ya. Ya, harus bisa ngebaca tren. Terus yang penting juga untuk konten kreator dimanapun kalian berada, khususnya Indonesia dan Cirebon ya, usahakan pegang etika konten kreator yang baik, karena nggak semua konten kreator punya etika. Kadang kita ingin mengkontenkan sesuatu, Indonesia kan paling rame kalau nggak hiburan itu empati kontennya. Ngasih makan ke orang rakyat jelata misalkan, ke gelandangan dan semacamnya. Diusahakan jangan sampai melanggar etika di masyarakat. Karena bedanya konten kreator dan juga orang yang konten doang itu adalah punya etika. Konten kreator tuh berpegang teguh pada etika. Ini konten bagus nggak nih? Jangan sampai menimbulkan nir empati ke orang-orang, jangan sampai menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nah, yang harus dipegang sama konten kreator selain mempelajari si kontennya, ngikutin trennya, belajar juga etikanya. Walaupun kayak kita tuh ngeliat ini lagi tren, kayaknya coba ini aja deh. Kan kebanyakan gitu Banyak, ya Kak ya. banyak banget Karena cuma kasusnya. pengen viral aja kan. Iya, Banyak banget yang kayak gitu, bener, banyak kan kebanyakan kayak udah deh ini lagi tren, ikut aja deh. Iya viral deh gitu. Tapi di balik itu ternyata banyak nih komentar negatifnya. Benar. Gitu kan. Iya, betul. Nah, yang jadi sasarannya siapa? Kita juga yang Iya. bikin kontennya. Jadi blunder ya. Iya, Iya. apalagi sekarang kan di zaman sosial media saat ini gitu. Kadang kalau bikin kesalahan dikit tuh langsung kan Langsung tuh digoreng ya. komentar langsung digoreng gitu. Benar, Wah, benar. itu bisa langsung kena mental juga tuh Mas. Kalau langsung. konten-konten yang istilahnya Belum konten kreator siap. belum siap ya. Dan itu memang harus benar-benar dipikirkan ternyata Mas. Benar, Ya. Jadi jangan hanya memikirkan konten apa yang mau dibuat, tapi apakah konten yang dibuat ini setelahnya akan memberikan dampak positif atau enggak, negatif. betul. Oke. Nah mungkin untuk kita lanjut ke pembahasan konsistensinya ya. Betul. Tadi untuk konsisten, nah ada nggak sih tips tersendiri dari Kak Zainal ini supaya mungkin kan teman-teman juga ada yang belum tahu nih caranya untuk menjadwalkannya gitu kan ya, jadwal yang pas nih buat kita untuk di tanggal segini dan bisa sampainya mencapai target itu gimana caranya? Apalagi untuk pemula nih ya. Kita sasarannya ke pemula dulu aja, gimana tuh?
Kalau untuk konsisten dari pemula, sebenarnya teman-teman pastikan bahwa teman-teman aman secara material kehidupan pribadi teman-teman. Jadi sebelum bikin konten, teman-teman tuh bisa makan. Jangan sampai teman-teman bikin konten tapi nggak bisa makan hari ini. Pastikan bahwa teman-teman sudah aman, sudah siap, urusan pribadi teman-teman sudah selesai, baru teman-teman bisa fokus ke konten. Dalam artian, kalau misalkan teman-teman Senin sampai Jumat ada kerja, ya udah berarti bikin kontennya di Sabtu dan Minggu. Kalau teman-teman ada waktu satu hari kerja jam 8 sampai jam 5, berarti teman-teman ada buat konten bisa waktu di jam 6 maghrib sampai jam 10 malam misalkan. Nah, itu harus bisa dimanfaatkan teman-teman saat ini. Karena kalau bisa dibilang pekerjaan sampingan yang paling work sekarang adalah ngonten. Apapun pekerjaannya, Mas. Iya, betul. Ya. Simple. Jadi kalau mau jualan cilok, jualan burger, mau kerja kantoran, mau itu misalkan jadi driver ojol gitu ya. Pokoknya harus ada pekerjaan sampingan yang buat menunjang brandingnya dia. Maka dari itu pekerjaan atau bahasanya ngonten tuh cocok banget sekarang buat jadi side hustle bahasanya yang saat ini ya. Jadi apapun pekerjaanmu, apapun aktivitas kamu, mau mahasiswa, mau siswa, pastikan bahwa kamu berani ngonten karena itu akan ngebantu branding kita secara pekerjaan, secara attitude, secara nanti juga portofolionya juga akan kebentuk di situ. Maka dari itu buat teman-teman yang mau konsisten dari yang pemula itu diusahakan manajemen waktunya juga pakai waktu-waktu yang memang bisa disenggangkan dan teman-teman udah aman dulu untuk pribadinya. Habis itu baru bisa fokus. Dan untuk kita yang pemula pasti masalahnya adalah di diri kita sendiri. Kadang males, Betul. kadang juga nggak mood, kadang ada aja halangan yang mau bikin konten ya, entah itu tiba-tiba bantuin, kadang kita mau disuruh orang tua tiba-tiba mau konten, atau misalkan kita atau kita diajak teman main padahal mau konten gitu kadang. Nah itu juga harus teman-teman atur gimana caranya kita puasa 6 bulan sampai 1 tahun fokus buat konten, jadi fokusin buat konten. Dan itu harus memang dikorbankan waktunya ya untuk bisa dapetin branding kita berhasil di 6 sampai 1 tahun ke depannya. Berarti memang harus ada yang dikorbankan gitu ya, Mas ya. Wajib, Iya, benar. karena ketika kita ingin mencapai sebuah kesuksesan itu harus ada yang kita inikan juga ya, Mas ya. Kita korbankan dulu gitu. benar. Apa nih gitu? Kayak tadi mungkin kalau yang teman-teman sahabat Hagi Podcast yang suka main atau masih suka rebahan gitu, itu harus berani untuk dikorbankan gitu. Benar. Waktu yang tadinya mungkin buat main, buat rebahan, nah sekarang harus bisa diubah menjadi waktu-waktu produktif untuk membuat konten. Atau mungkin bisa juga kan kita ubah konsepnya. Bener Bisa, nggak sih, Kak? bisa. Benar. Jadi Bisa. ketika misalkan kita lagi pengen bikin konten ini, tapi tiba-tiba ada yang ngajak main gitu Ah, kan. berarti sambil main. Nah, berarti sambil main. Benar, Iya, kan betul, kita Sa. kalau main kan biasanya kayak nge-cafe lah atau Betul, kemana-kemana sekaligus. bolang. Iya. Sekaligus aja Konten, langsung iya. kita ngonten, bener nggak sih? Benar. Benar, itu. setuju, Jadi konten setuju. itu jadi kalau menurutku ya kayak dia itu tidak membatasi, tapi dia itu fleksibel. Iya. Benar. Benar kan? Nah, makanya kenapa sekarang lebih banyak memilih untuk menjadi konten kreator. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat Hagi Podcast juga penasaran sih, boleh kasih contoh lah. Pas kakak lagi ngonten tuh gimana sih Kak? Apalagi hook kan tadi sebutnya hook. Nah, gimana sih caranya untuk dapetin hook yang masuk banget nih? Itu kan poin pentingnya di situ ya, Iya. untuk menggait penonton. Nah, itu gimana tuh? Jadi kalau untuk hook yang biasa aku pakai ya, sebenarnya hook itu selalu berubah-ubah tiap waktu. Kita nggak tahu hook negatif tuh bagus sekarang, kita juga nggak tahu hook lewat visual itu bagus apa enggak. Jadi buat teman-teman diusahakan dalam merencanakan konten itu pakai hook-hook yang memang memikirkan perasaan orang lain. Contoh, misalkan aku lagi mau bikin konten soal air mineral misalnya. Nah, ini kasusnya kan kita bahasanya ngiklanin air mineral. Nah, orang nyari air mineral tuh buat apa sih? Oh, seger. Oh, misalkan pH-nya tinggi. Atau misalkan ternyata lebih ringan. Atau misalkan pakai gimmick yang lebih manis. Nah, produk itu harus dipikirkan dengan targetnya. Targetnya diusahakan teman-teman selalu mikirin orang lain, mikirin orang yang nonton. Orang yang nonton senengnya apa sih kalau sama air putih? Oh, dia tuh senengnya yang ringan, senengnya yang pH-nya tinggi misalkan. Senengnya apa? Nah, itu bisa dijadiin hook tuh. Bisa jadi apakah hooknya itu lewat masalah,
hooknya lewat harapan atau hooknya lewat visual. Kalau contoh misalkan lewat masalah, misalkan contohnya nggak semua air putih itu bisa menyehatkan badan loh. Nah itu bisa hook juga tuh mas. Atau hooknya itu lewat manfaat. Ternyata ini satu-satunya air putih yang memiliki pH paling tinggi di Indonesia. Itu bisa. Hooknya visual, misalkan ini dia air putih yang bisa dipakai buat mandi 24 jam. Misalkan kayak gitu. Hooknya aneh, hooknya negatif itu bisa dipakai. Jadi kalau teman-teman mau bikin hook untuk produk apapun itu ya, entah makanan, entah produk affiliate, diusahakan memikirkan perasaan orang lain. Orang lain tuh pengen banget air putih yang kayak gimana sih? Orang lain tuh pengen banget misalkan produknya topi ya. Topi yang kayak gimana sih? Orang lain tuh orang-orang di Indonesia tuh pengen banget produk bajunya yang kayak gimana sih? Jadi kalau mau bikin hook fokuskan ke orang yang nonton. Sebenarnya itu akan lebih bagus dan itu saya praktekkan di konten saya dan alhamdulillahnya work semua gitu, berhasil semuanya. Alhamdulillahnya Keren gitu. banget ya ini tadi hooknya berhasil semua. Walaupun ada yang gagal ya, gagalnya bisa jadi mungkin karena saya mungkin salah analisa atau salah membaca si perasaan orang-orang itu. Biasanya kayak gitu. Keberhasilan hook atau enggak itu ketika orang nonton video itu lebih dari 5 detik. 3 sampai 5 detik lebih nonton, berarti hooknya udah bagus. Kalau orang nonton konten kita lebih dari 5 detik, berarti hook kita udah bagus. Tinggal kesananya nanti value-nya, terus nanti ada CTA-nya atau isi kontennya kayak gimana, kayak gitu. Oke, tapi berarti tadi ya Mas ya, untuk membuat hook ataupun menentukan hook ini ternyata dalam konten bukan hanya kita ya sekedar bikin video terus kita upload gitu kan. Tapi ternyata kita juga harus bisa identifikasi, harus bisa kreativitas kan untuk menganalisa gitu kan. Ini dari satu botol ini ternyata bisa banyak gitu kan hook yang diciptakan. Tinggal bagaimana kita mencari celahnya aja berarti Mas ya. Celah yang kira-kira apa sih? Iya betul, dan apa sih yang emang lagi sekarang disukai oleh target kita ya, si target penontonnya gitu kan. Oke, nah ini sebuah tips ya teman-teman untuk sahabat-sahabat HG Podcast yang ingin memulai ataupun lagi bingung nih gimana sih caranya bikin hook gitu. Nah tadi udah dijelaskan ini, daging banget pokoknya. Sama sama pelakunya ya, praktisi dari kreator di Cirebon ini, khususnya dalam dunia kuliner. Kira-kira buat Kak Aris ini ada kepikiran buat konten nggak sih? Harus sebenarnya kalau ya. kepikiran tuh ada aja gitu, cuma memang karena cuma dalam pikiran terus. Iya, dalam pikiran terus gitu. Iya. Jadi masih di pikiran gitu ya. Iya. Sebenarnya udah mulai, cuma memang belum mungkin belum dieksekusi. Iya, bukan. Udah eksekusi udah. Udah eksekusi. Iya, cuma memang belum maksimal gitu karena ya sama kita masih sama-sama belajar ya Mas. Konten apa Kak kalau boleh tahu? Apa tuh kontennya tuh? Saya kalau motivasi atau apa tuh? Sebenarnya sempet ke motivasi sempet, cuma terakhir itu bikin konten terkait pembelajaran. Kayak edukasi tutorial. Apa tuh tutorial apa tuh, Mas? Saya terakhir bikin tentang tutorial SketchUp. Jadi itu aplikasi untuk membuat kayak desain bangunan, desain rumah. Nah, karena memang kebetulan terakhir kan belajar tentang itu gitu. Jadi saya mencoba sambil belajar sambil bikin konten gitu. Wih, keren, mantap. Penontonnya berapa Mas? Paling banyak? Itu penontonnya sih karena uploadnya di TikTok ya Mas ya. Itu karena TikToknya nggak tahu Mas. Ini naik turun gitu ya? Naik turun Mas. Tapi ya belum pernah lebih dari 1.000 sih penontonnya. Belum pernah lebih dari 1.000. Ya, jadi yang paling banyak tuh baru di 1.000 gitu kan. Oke, tapi ya rata-rata masih di 500 ke bawah gitu kan. Dan ini sebenarnya Mbak Nana juga Mas, ini Iya, Mbak Nana juga konten kreator ya. Iya, sama ini Mas. Ya. Makanan juga nih, kuliner. Kuliner ya, sama kayak saya. Masih pemula juga ini. Boleh lah nanti kita ajak lah. Kita ya. Iya, collab kita. Diajak. Jadi belajar sedikit demi sedikit lah ya mengenai konten kreator itu seperti apa, dan alhamdulillahnya juga memang kerasa banget sih. Ada lah hasilnya di aku gitu kan, bukan yang cuman kayak ya asal nge-review aja kayak gitu, tapi di dalamnya juga ternyata kita bisa tahu loh, ternyata caranya kita bikin konten tuh kayak gini loh, cara ngerancangnya dari hooknya lah, dari storynya lah, sampainya di endingnya itu kayak gimana gitu kan. Dan alhamdulillahnya juga bener Kak gitu, aku juga udah beberapa kali mendapatkan endorse ya. Luar biasa. Berarti ini udah calon-calon ya Mas. Ini calon-calon. Ada banyak potensi. Iya. The next content creator Cirebon. Wah. Amin.
dari aku sebagai pemula. Makanya sahabat-sahabat Hagi Podcast juga harus banget cobain ya, harus cobain buat belajar. Untuk terakhir closing nih Kak, kayaknya emang sebenarnya banyak sih ya yang bakal pengen Dibahas. diulik Betul. lagi gitu ya. Dan Tapi dari ternyata sahabat Hagi Podcast juga Iya. ini kayaknya masih banyak yang pengen penasaran ini Iya. kayaknya saking serunya gitu kan. Kayak Iya, masih ini benar. masih banyak gitu di dalam pikiran tuh kayak masih yang perlu ditanyakan. Iya, kayak kakaknya yang di pikiran mulu ya. Iya, beda dia apa pikirannya beda gitu kan. Tadi bisa nanya-nanya di komen lah ya. sama Bisa. sahabat Hagi Bisa Podcast banget. ya. Nanti Ya, buat- tanya-tanya di komen dan nanti juga kalau memang kita bisa Kita ketemu membahas lagi, iya nanti nanti kita bakal bahas. kita bahas lagi dan bisa request ya. Ya. Oke, nah mungkin untuk closing statement kita pada hari ini mungkin boleh nih Kak Zainal kasih pesan-pesannya untuk para pemula, apalagi sekarang Gen Z harus tahu banget ya, harus up to date dan kita juga harus belajar mengenai content creator. Nah boleh disampaikan nih untuk kesan-pesannya nih. Kesan-pesan saya kalau dari buat teman-teman kreator yang baru mulai, yang pemula seperti sama saya juga, bedanya saya lebih dulu, teman-teman baru mulai saat ini mungkin bulan kemarin, minggu kemarin baru mulai. Pokoknya pesan dari saya itu adalah learning by doing lebih baik daripada nggak doing. Dalam arti kita melakukan sesuatu sambil belajar itu lebih bagus daripada nggak gerak-gerak, daripada nggak mulai-mulai. Jadi buat teman-teman yang lagi mulai banyak pikiran mau ngonten ngonten sekarang. Lebih baik belajar sambil jalan daripada nggak jalan-jalan. Daripada dia beli tempat. Iya, nanti, jadi Mas, ya. lebih baik learning by doing daripada nggak doing. Oh iya, Kapan duitnya gitu ya? Kapan doingnya, nggak Kapan doing. doingnya gitu. Itu sih pesan dari saya nih buat teman-teman kreator pemula. Oke, nggak kerasa ya sudah 30 menit berlalu. Saking Biasa. serunya soalnya ya. Seru banget ya. Nanti kalau bisa Saking bikin serunya. podcast 30 jam. Jam. Oh, boleh dong. 2 jam lah ya, 2 jam lah ya. 2 jam. Sejam 30 2 jam. keren banget ya. 30 jam nanti takutnya pada ini Mas, Yang pada yang ada aduh. pada lesu. tidur udah kayak di dongeng gitu udah gitu ya. Oke, mungkin segitu dan untuk di akhir kita punya jargon. Apa tuh jargonnya Apa tuh tuh? jargon? Iya, Apa tuh? kayak tadi di awal nih Kak kan. Apa tuh? Jargon HG Podcast dan juga ketika aku bilang HG Podcast, relung perjalanan hidup, nyes banget. Nah, bisa? Oke. Iya. Oh, ya, Nah, benar, kalau benar. dari labnya gimana nih Kak? Nah, kalau dari lab dan juga multimedianya nanti ketika saya bilang lab komunikasi dan multimedia FDKI UIN Cyberseh Nurjati Cirebon, nanti kita tangannya gini semua. Tujuh Oke. kebalik. Kayak logonya ya? Iya, Iya, betul. nih, Oke. segitiga Keren, terbalik keren, ya. keren. Your voice, your future. Your voice, your future. Betul. Oke, mantap. Bisa? Oke, bareng-bareng ya kita ya? Iya dong. Oke. Biar kompak. Oke, oke. Harus kompak ya. Oke, 1, 2, 3. HG Podcast. Relung perjalanan hidup nyes banget. Dan Lab komunikasi dan multimedia FDKI UIN Cyberseh Nurjati Cirebon. Your voice, your your future. future.